Halo, apa kabar? Saya Aldi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Dan kali ini kita punya sejumlah informasi menarik. Di antaranya, bagi Anda pecinta kopi di Tengchong, China, Anda bisa mencicipi hidangan serba kopi dan melihat langsung aksi robot pembuat kopi yang langsung menyajikannya kepada para pemesan. Peneliti dari Oxford Robotic Institute memanfaatkan teknologi robot anjing untuk membantu mengelola dan melindungi hutan dengan menggunakan teknologi pemetaan 3 dimensi. Penasaran seperti apa? Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech News sekarang. Live di CNBC Indonesia menghadirkan rangkuman informasi perdagangan saham jelang penutupan serta prediksi esok hari. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5%. Simak analisis teknikal dan fundamental saham secara mendalam langsung dari para ahli. Porsi konsumsi rumah tangga ini ke pertumbuhan ekonomi itu sekitar 20%. Saksikan Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore. Live di CNBC Indonesia. Coba kembali dalam Nation Hub. Diskusi menarik terkait pembangunan Indonesia bersama kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha. Kita melakukan intervensi dengan meyakinkan BUMD untuk melakukan penetrasi, Mengupas tuntas regulasi yang berdampak pada laju ekonomi dan investasi di tanah air. Saat seorang wanita paruh baya Desa Utak-Atik, lampu tersebut diintegrasikan dengan power bank yang lebih ringan, aman, dan nyaman digunakan. Teknologi saat ini bukan saja menjadi jauh lebih murah, tapi juga lebih mudah digunakan. Dan banyak sekali solusi kita bisa dapatkan melalui mencari hal-hal terkait yang kita sebut dalam literatur sebagai open source. Maksudnya sumber yang terbuka. Jadi kalau kita bisa mengunduh solusinya dari internet, kemudian kita bisa ubah sesuai dengan keperluan kita. Pameran juga menampilkan beragam teknologi sederhana berbasis hidrogen, diantaranya mesin elektrolisis untuk mengubah air menjadi hidrogen, stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis hidrogen, pengering makanan, dan biodigester untuk mengubah sampah menjadi energi. Jadi ini kita sebenarnya ini mesin namanya elektrolisis. Jadi itu alat untuk mengubah dari air jadi hidrogen. Jadi idenya adalah kita membuat alat, kita masukin air, mungkin dari air laut atau air apa, kita alirin listrik dan dia akan memecah molekul H2O menjadi H2 dan O2. Jadi kita bisa tangkap hidrogen dan oksigen. Nah, kenapa? Karena hidrogen itu punya potensi untuk jadi sumber energi terbarukan. Desa Utak-Atik menunjukkan bahwa ekosistem regeneratif dapat terbangun ketika teknologi, budaya, dan kepedulian kolektif bertemu. Pameran ini sekaligus merayakan semangat otak-atik masyarakat dalam mengembangkan solusi energi bersih. Mahalia Roche, Denpasar, Bali. China kini dikenal sebagai negara yang memiliki perkembangan pesat di sektor teknologi. Di kota Tengchong, Yunnan, yang dikenal sebagai surganya penikmat kopi, juga menghadirkan teknologi canggih yang memberikan kesan tak biasa bagi para penikmat kopi. Karena di sini, kopi yang disajikan dilakukan oleh robot. Apakah kopinya tetap nikmat? Berikut liputannya untuk Anda. Sama sektor padat karya. Diketahui kesepakatan tarif itu kini telah memasuki babak akhir setelah Erlangga Hartarto dan Ambasador United States Trade Representative atau USTR, Jamieson Gray, menyelesaikan negosiasi lanjutan pada Selasa 23 Desember 2025 waktu setempat. si pria adalah pencuri yang beraksi dibantu dua
Lagi ngancem. Ya nggak bisa gitu dong, kamu cek. Mantul kalian, Blackberry baru aja. Blackberry baru? Cinderella? Entah gimana, walaupun saya habis dimarahin ibu. Ayo gempa, semakin Aduh adik ini mau juga abang yang lain. He beats the goalkeeper Robin Roos. That's a really intelligent position for Trihugh to take up. Musim hujan bukan waktu yang tepat untuk nekat naik. Dari Paririmbon saya. Ini yang pasti misalnya mereka saat ini rumahnya udah nggak ada, nggak mungkin. Yang digunakan dalam tradisi sushi, kualitas ikan menjadi ukuran keahlian seorang koki. Penggunaan bahan-bahan alami seperti nori dan nasi yang diproses dengan tepat juga memainkan peran krusial dalam menciptakan cita rasa yang otentik. Itu saat melintas. Kondisi serupa juga terjadi di jalan raya Telang area kampus Universitas. Lagi di luar dugaan saya suka sampai menambah mangkok kedua. Perjalanan saya berlanjut ke sisi futuristik Tiongkok, kopi yang dibuat sepenuhnya oleh robot. Selalu bertakjub oleh Tiongkok karena bahkan untuk bikin kopi saja ini sudah ada baristanya. 24 hours diklaim bisa terus bekerja. Pilihannya adalah ya bisa bekerja terus atau sama sekali harus di servis atau di maintain. Robot ini didesain untuk membuat satu jenis kopi, Americano. Namun, kekentalan dan pilihan biji kopi tetap di tangan manusia. Kita akan coba di gelas kedua apakah rasanya masih akan presisi sama atau tidak ya. Robot ini meniru bentuk manusia dengan dua tangan dan wujud seorang barista. Desain ini menghadirkan pengalaman unik untuk saya. Meski mesin, ia tetap bisa terasa begitu dekat. Hampir seperti sahabat di sisi saya ya saat menikmati kopi. Dan ini yang produksi kedua. Ditonasinya sama, kentalannya semuanya sama, all by programs yang sudah dimasukkan ke dalam mesin ini. Wow, menarik ya. Di akhir perjalanan saya mencoba sesuatu yang tak biasa, melukis tapi dengan kopi. Aromanya menguap seiring kuas menari di atas kertas. Ketika yang lain menggambar sambil tulisan CNN Indonesia. Setiap aduk Americano yang lembut, setiap suapan telur kopi yang tak terduga, dan setiap pesanan dari robot barista adalah bagian dari sisi lain dunia kopi yang ada di Tengchong, Yunnan. Dan ketika kuas bertemu kopi di atas kertas, momen itu pun menjadi cerita yang bisa kita bawa pulang. Jadi, sudah siap menulis cerita kopimu sendiri di tempat ini? Ditunggu ya. Rian Fernando, Tengchong, Yunnan, Tiongkok. Kawasan Bendungan Cirata Purwakarta memiliki PLTS terapung pertama di Indonesia. Berkapasitas 192 MW peak, PLTS Cirata diklaim mampu mengaliri listrik 50.000 rumah. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Jam 3 sore di CNBC Indonesia. Mengupas proyeksi kinerja perusahaan yang akan go public. 60% atau
terjangkau dengan nominal 283. Dialog dengan 7 pimpinan perusahaan dari sisi strategi dan fundamental. Transisi part ini dan mereka bisa cancel for any reason. Saksikan segmen khusus IPO Watch dalam program Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore di CNBC Indonesia. Menghadirkan diskusi bersama narasumber yang kompeten di sektor pertanian dan pangan Indonesia. Hilirisasi kakao di Indonesia ini sudah mulai sekitar 10-11 tahun yang lalu. Memperbarui informasi seputar aksi korporasi dan analisis berbagai kebijakan. Saksikan Food Agri Insight dalam program Squawk Box setiap Kamis jam 8 pagi di CNBC Indonesia. Dapatkan informasi terlengkap seputar geliat sektor infrastruktur tanah air. Penangkapan Indonesia itu sebesar 93,65%. Simak dialog eksklusif bersama regulator dan pelaku usaha industri infrastruktur Indonesia. Saksikan Fokus on Infra setiap Rabu jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. Sejumlah pemerintah provinsi resmi menetap Laku dari amuk masa yang lebih telah menetapkan UMP 2026 antara lain Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, dan Maluku. Di Lampung, UMP 2026 ditetapkan sebesar 3.047.734, naik 5,35% dari UMP 2025. Selain itu, Provinsi Riau menetapkan UMP 2026 sebesar 3.780.496, naik 271.719 dari UMP 2025. Di Kepulauan Riau, UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp3.879.520, naik 7,06% dari UMP 2025 sebesar Rp3.623.654. Sementara itu, Pemprov Sulawesi Barat menetapkan UMP 2026 sebesar Rp3.013.935, naik 4,78%. Pemprov Kepulauan Bangka Belitung menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.035.000, naik Rp158.400. Di Bali, UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp3.207.459, naik 7,04% dari UMP 2025 sebesar Rp2.996.560. Adapun Pemprov Maluku menetapkan UMP 2026 sebesar Rp3.334.490, naik 6,1% dari UMP 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menargetkan implementasi dari program mandatori campuran bahan bakar nabati atau BBN biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada solar dapat direalisasikan pada semester 2 2026. Menurut Bahlil, saat ini tahap pengujian untuk B50 tengah berlangsung. Adapun pengujian uji jalanan atau road test untuk B50 sendiri membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 hingga 7 bulan. Sebelumnya, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan rencana penerapan B50 untuk pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil. Yulio menilai penerapan B50 akan berdampak positif terhadap pengembangan energi besi dan lingkungan sekitar. Hal ini juga sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk mencapkan net zero emission. Badan Pangan Nasional dan Perumbulok menemukan beras dijual modul surya. Tak heran jika hal ini menjadikan PLTS Terapung Cirata dinobatkan sebagai PLTS terapung terbesar se-ASEAN hingga berita ini ditulis redaksi. Namun, selain masalah teknis dan alam, operasional PLTS Terapung Cirata juga memiliki tantangan sosial dari masyarakat sekitar. Keberadaan keramba jaring apung juga menjelma menjadi risiko besar bagi operasional PLTS Terapung Cirata. Gambaran saja
ada siapa lagi selain kami. Jadi selain kami PLTA, ada PLTS Terapung Cirata, tapi di sini juga ada juga Kerabat Jaring Apung. Jadi di sini Kerabat Jaring Apung cukup besar, cukup masif, bahkan yang diizinkan kurang lebih, nanti mungkin akan ditambahkan sama teman-teman Cirata ya, Cirata, itu yang diizinkan kurang lebih sekitar 7.204 Kerabat Jaring Apung. Saat ini sudah melebihi dari 90.000 Kerabat Jaring Apung, jadi sudah over capacity ya. Dan sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu cek gitu di Google ataupun di ChatGPT, Kerabat Jaring Apung terpadat di dunia, jawabannya adalah Cirata. Respati menjelaskan, akibat masifnya keramba apung tersebut membuat kadar amonia di perairan menjadi tinggi, sehingga gulma berupa enceng gondok pertumbuhannya menjadi cukup masif dan tersebar hingga 150 hektar perairan di sekitar PLTS dan PLTA Cirata. Sebagai informasi, PLTS Cirata adalah objek vital nasional di bidang energi bersih. Fasilitas ini mampu memproduksi energi bersih sebesar 200 hingga 300 gigawatt-hour per tahun. Dengan kapasitas terpasang sebesar 192 megawatt peak, PLTS ini dihitung di atas kertas mampu mencegah timbulan emisi karbon sebesar 214.000 ton per tahun. Agung Happy, Purwakarta, Jawa Barat. Memasuki penghujung tahun, kami telah merangkum beragam teknologi, ilmu pengetahuan, dan kecerdasan buatan yang menarik dan unik sepanjang tahun 2025 ini. Beberapa di antaranya ada pengamanan robot yang dapat melapor ruang harga, mobil listrik yang dapat melaju terbalik, dan lain sebagainya. Terus, ada apa lagi ya? Berikut liputannya untuk Anda. Beragam teknologi, ilmu pengetahuan, dan kecerdasan buatan telah dirangkum dalam ulasan akhir tahun atau YAENDER sepanjang tahun 2025. Yang pertama adalah ajang World Humanoid Robot Games di China pada Agustus lalu. Ajang tersebut menampilkan robot bermain sepak bola, melakukan pukulan dalam pertandingan tinju, dan berlari dalam lomba 1.500 meter. Beberapa tim yang ikut berkompetisi berasal dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Brazil. Dengan 192 tim mewakili universitas dan 88 tim dari perusahaan swasta seperti Unitree dan Korea Intelligence dari China. Tim-tim yang berkompetisi menggunakan robot dari produsen China seperti Booster Robotics. Selanjutnya, tim yang dipimpin oleh Swiss telah mengembangkan robot berkaki yang didukung dengan kecerdasan buatan dan mampu bermain badminton melawan manusia. Robot tersebut dikembangkan oleh peneliti at Zurich untuk menunjukkan koordinasi dan akurasi yang presisi yang sudah dijelaskan dalam jurnal Science Robotics. Robot tersebut menggunakan reinforcement learning, jenis kecerdasan buatan yang meningkatkan pengambilan keputusan dengan cara berulang. Pada dasarnya, robot belajar dengan mencoba tindakan berbeda untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian, terdapat jamur tiram yang digunakan oleh salah satu band Biconic and the Waves untuk mengoperasikan alat musik elektronik melalui kekuatan biologi. Dua pencipta yakni John Ross dan Andy Kidd telah menghubungkan jamur dan tanaman ke sensor yang menerjemahkan bahasa listrik menjadi not musik melalui lengan bionik buatan tangan yang terpasang pada alat musik. Dengan teknologi tersebut, jamur tiram yang terpasang pada lengan bionik dapat menekan nota pada keyboard untuk menghasilkan not musik. Masih di teknologi, pabrikan mobil listrik dari hypercar Inggris McMurtry Automotive memamerkan mobil hypercar Sperling, yaitu mobil pertama di dunia yang dapat melaju terbalik. Mobil tersebut dipamerkan di Goodwood Festival of Speed pada bulan Juli. Dengan sistem kipas downforce on demand, kendaraan ini dapat menciptakan gaya tarikan dari posisi diam yang membedakan mobil tersebut dengan mobil lainnya. Para peneliti di Hong Kong telah mengembangkan drone mini yang mampu melaju di udara dengan kecepatan lebih dari 44 mil per jam terbang melintasi hutan. Sambil memetakan rutenya secara real-time, drone yang bernama Safety Assured High Speed Aerial Robot Micro Air Vehicle atau Super MAV menggunakan sensor lidar 3 dimensi yang ringan dengan menggunakan cahaya dalam bentuk laser untuk mengukur jarak.
Sensor ini memungkinkan Super MAV mendeteksi rintangan dari jarak yang cukup jauh dengan fitur kritis untuk menavigasi ruangan yang ramai atau tidak familiar. Dan yang terakhir, rangkuman Year Ender selama 1 tahun ini adalah bioteknologi yang dibuat oleh perusahaan Amerika Serikat, Colossal Biosciences. Perusahaan ini berusaha menghidupkan kembali 3 spesies serigala raksasa yang telah punah lebih dari 10.000 tahun lalu. Proses tersebut dilakukan dengan memodifikasi genom serigala abu-abu modern menggunakan DNA serigala dire yang ditemukan dalam fosil. Profesor Ekologi Global Universitas Flinders, Corey Bradshaw menyatakan modifikasi kecil yang telah dilakukan secara genetik tidak membuat serigala abu-abu menjadi serigala dire, tetapi memungkinkan berubah menjadi serigala abu-abu yang sedikit dimodifikasi. Sebuah robot anjing sedang dioperasikan di hutan-hutan Eropa oleh peneliti dari Oxford Robotic Institute untuk membantu mengelola dan melindungi hutan dengan menggunakan teknologi pemetaan 3 dimensi. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri. Halo, salam olahraga. Dalam balapan MotoGP Mandalika 2025 di sirkuit Mandalika, Alex Marquez finish di posisi ketiga, sementara pebalap rookie Ferdinand Aldeguer keluar sebagai juara. Merujuk pada data inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Untuk opsi kedua di sini, buruh juga mengemukakan opsi yakni kenaikan sebesar 7,77% didasarkan pada angka makroekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Dan yang ketiga, untuk opsi ketiga ini merupakan kenaikan yang paling rendah yakni 6,5%, dan menurut Presiden Partai Buruh kakinya sudah mulai menggantung. yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun untuk di sisi lain, ini para pelaku usaha atau para pelaku industri mengatakan bahwa tuntutan ini tidak realistis karena tidak mengingatkan bahwa kondisi perusahaan atau tiap-tiap perusahaan ini berbeda-beda. Ada yang memang profit, ada yang tidak, makanya ini tidak bisa disamaratakan dan menilai kenaikan 8,5 hingga 10,5% ini UMP adalah angka yang tidak realistis. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa untuk dasar perhitungan formula UMP 2026 ini metodenya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan metode di tahun sebelumnya, di mana untuk perhitungan UMP 2026 ini didasarkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi agar hasilnya nanti bisa tercermin secara real di lapangan. Nah, ini ada 4 metode yang menjadi dasar perhitungan dari UMP 2026. Yang pertama adalah kebutuhan hidup layak. Nah, ini diperhitungkan seberapa besar sebenarnya kebutuhan hidup layak di Indonesia ini. Yang kedua adalah inflasi. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi tiap-tiap daerah. Dan yang keempat adalah indeks tertentu yang menjadi penyeimbang agar upah ini naiknya tidak terlalu ekstrim. Nah, dengan formula ini, tiap provinsi bisa menghasilkan angka yang berbeda-beda tergantung daerahnya. Nah, jika kita bandingkan pemirsa dengan data UMP yang berlaku pada saat ini di tahun 2025, bahwa ini gap antar wilayah masih cukup lebar ya, dan formula ini bisa berpotensi mengubah peta upah minimum di tahun ke depannya. Nah, kalau kita lihat data lagi nih pemirsa, di samping kanan saya udah ada data. Ini adalah 5 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia versi saat ini, di tahun 2025 ini. Yang pertama ditempati oleh DKI Jakarta yang menempati posisi pertama dengan UMP tertinggi di Indonesia, yakni di angka 5.396.761. Yang kedua dilanjut oleh Papua di angka 4.285.850. Yang ketiga disusul oleh Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan juga Provinsi Aceh. Nah, perbedaan angka inilah yang akhirnya menunjukkan bahwa struktur
upah di Indonesia ini berbeda-beda dan perhitungan berbeda-beda, tidak hanya dari beberapa indeks saja seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu saja, namun besaran upah di tiap-tiap daerah ini juga dipengaruhi oleh industri di provinsi terkait dan juga produktivitas regional. Untuk itu akhirnya formula baru ini diciptakan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara para pelaku industri dan juga para pekerja. Dan di sini posisi pemerintah adalah bagaimana untuk menjadi penengah agar semuanya tetap adil, agar para pekerja mendapatkan hak sesuainya dan para pelaku usaha atau para pelaku industri ini juga bisa bertahan. Bagi pekerja, upah adalah penopang hidup. Bagi pelaku industri atau pengusaha, upah ini adalah salah satu komponen biaya yang menentukan daya saing. Pemerintah kini berada di tengah-tengah, di mana saat ini pemerintah berupaya menjaga stabilitas sekaligus memberikan keadilan. Yang pasti, untuk pengumuman dari UMP 2026 di tahun depan ini menjadi salah satu momen yang krusial di perekonomian kita. Kita akan menunggu bagaimana hasilnya nanti. Dari Jakarta, Seriana Salsabila dan Juragan Merah Kuku, tim liputan CNBC Indonesia. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Obligasi sendiri sebenarnya obligasi dari awal tahun lalu itu sangat kuat kan. Menyajikan riset lengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Kuartal 2 dengan 25,2%. Saksikan Squawk Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Live di CNBC Indonesia. Selamat datang di program Profit CNBC Indonesia. Dapatkan strategi jitu meraup untung dari para pelaku usaha di berbagai sektor. Ada kepercayaan kembali untuk investasi. Serta simak berita terkini dan terlengkap seputar sektor real dan analisisnya bersama para pakar. Umroh ini dikelola oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Saksikan Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Live di CNBC Indonesia. Di saat ekonomi melambat dan kekhawatiran soal daya beli semakin terasa, sebuah gelombang baru justru muncul sebagai penggerak utama, yakni revolusi konsumsi melalui belanja cantik. Bukan cuma sebagai lifestyle, namun produk kecantikan berubah menjadi salah satu mesin pendorong pertumbuhan dan mengais barang dari kebakaran yang masih bisa dipergunakan. Hingga 2025, konsumsi rumah tangga masih menjadi tumpuan utama. Hujan deras yang mengguyur sejak siang hari 9%. Ya, memang lebih dari setengah perekonomian kita yang digerakkan oleh belanja masyarakat. Namun, pada kuartal terakhir memang sangat disayangkan laju pertumbuhan konsumsi ini sedikit melambat. Banyak tekanan atau banyak faktor yang menyebabkan akhirnya pertumbuhan konsumsi ini melambat, seperti tekanan harga, lalu juga adanya kenaikan biaya hidup, dan juga preferensi masyarakat yang memang saat ini sudah mulai konservatif, yang akhirnya membuat beberapa kategori belanja ini semakin menyusut. Meskipun terjadi pelambatan, namun ada satu kategori yang tetap tumbuh positif, yakni pada kategori beauty care maupun produk kecantikan. Dan inilah yang akhirnya membuat para analis menyebut beauty sebagai bright spot ekonomi domestik. Di saat kategori lain pada turun, tapi beauty malah melaju. Pertumbuhan ini tidak lepas dari ledakan e-commerce. Pembelian produk kecantikan kini dilakukan dengan cara yang jauh lebih spontan, lebih mudah, dan tentu saja lebih murah berkat diskon agresif dan biaya pengiriman yang semakin terjangkau. Dalam beberapa kampanye belanja besar, dari 88, 99, 1010, hingga 1111 untuk kategori skincare, body care, dan parfum,
hampir selalu berada di posisi teratas dalam jumlah transaksi. Bahkan laporan internal beberapa platform menempatkan beauty sebagai kategori dengan pertumbuhan paling konsisten dalam 2 tahun terakhir. Thank you. Lembong, jaksa menuntut Menteri Perdagangan 2015 hingga 2. Terus yang ketiga, contohnya nelayan kalau cari ikan dan udang sejak jauh-jauh. Tantangan pertama memang sangat berat. Yang jelas kami menanam mangrove itu harus ada sponsor. Kita cari bibit waktu itu masih susah sekali. Alhamdulillah kami Aku bahwa setiap kali gajian, pembelian yang nyaris tak pernah absen adalah produk perawatan tubuh. Mulai dari sabun mandi, skincare, face wash, hingga parfum untuk menunjang penampilan kerja. Menariknya, konsumsi ini bukan hanya FOMO atau fear of missing out. Banyak dari mereka menilai belanja perawatan diri sebagai bentuk self-investment. Investasi kecil namun memberikan dampak besar bagi rasa percaya diri dan produktivitas. Ya kami face wash sejauh ini masih skincare itu cuci muka mas termasuk skincare. Iya sih paling sejauh ini masih itu sih. Sunscreen kadang ya kalau misalnya kalau udah habis baru sunscreen tapi belum rutin banget jadi belum masuk sama kadang body lotion. Iya mbak, setiap 1 bulan tapi biasanya aku ngalokasiin khusus setiap 1 bulan sekali, cuma kan nggak setiap 1 bulan sekali. Biasanya aku sebulan sekali ngalokasiin khusus 500.000 gitu, tapi kan nggak 1 bulan sekali untuk belanja, bisa kadang 2 bulan sekali atau 2 bulan lebih. Biasanya basic skincare, terus kayak body care atau shampoo gitu lah. Iya untuk kepercayaan diri juga sih Kak, karena ya bagian dari merawat diri aja. Kalau keluar rasanya kalau nggak pakai itu mungkin kayak ada yang kurang aja gitu. Enggak per bulan sih, paling per 2 bulan, per 3 bulan buat sabun, sampo, deodoran, terus cuci muka, terus hair gel, dan lain-lain gitu. Total 700. 3 bulan. Iya, karena dibelinya bulk ya, jadi paling misal keluar sekarang tuh sekitar 1,4, 1,5 tapi untuk 3 bulan sekitar. Ya, fenomena ini disebut shifting behavior, di mana ini terjadi pergeseran perilaku atau perubahan perilaku konsumsi karena adanya tekanan ekonomi. Misalnya harga barang-barang pokok meningkat atau naik, ini akhirnya menyebabkan masyarakat banyak yang menunda untuk membeli barang-barang besar seperti gadget, elektronik, dan juga furniture. Ya, namun konsumen atau masyarakat ini tetap mengalokasikan dananya untuk pembelian kecil, namun dapat memberikan efek yang cepat untuk kepuasannya. Nah, laporan dari Euromonitor dan juga McKinsey menyebut bahwa tren ini sebagai affordable treats atau pembelian yang dapat memberikan efek kepuasan atau quick emotional return. Nah, produk-produk seperti skincare, body care, kosmetik, dan lain-lain ini masuk dalam kategori tersebut. Namun Selanjutnya diserahkan ke personel Polsek Pasar Bo untuk menjalani pemeriksaan. Dan yang terakhir, informasi petani di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang memiliki cara unik menjaga silaturahmi, salah satunya dengan menggelar balap traktor pembajak sawah atau disebut karapan sape Jepang di lintasan sawah yang berlumpur. Suasana meriah terlihat di area persawahan Desa Jangur, Kecamatan Sundarasi, Kabupaten Probolinggo,
puluhan petani di desa Jamur dan sekitarnya bersiap mengikuti balap traktor pembajak sawah atau karapan sapi Jepang. Disebut sapi Jepang karena menggunakan mesin traktor buatan Jepang sebagai pengganti sapi. Keunikan lomba ini tidak hanya terletak pada kekuatan mesin saja, peserta juga dituntut tangkas dan juga terampil mengendalikan traktor agar tetap stabil di lintasan yang licin. Peserta harus menempuh lintasan sepanjang 110 meter, peserta yang mencapai garis finish paling cepat dan sesuai dengan aturan ditetapkan sebagai pemenang. Pencarian terhadap 4 orang warga negara Spanyol yang menjadi korban tenggelamnya sebagai tempat usaha cuci motor nyaris terbakar akibat percikan api dari ledakan petasan. Menurut keterangan warga, tawuran melibatkan kelompok remaja sebesar ini tanpa kehadiran e-commerce, platform digital yang menciptakan permainan baru seperti flash sale, cashback, bonus ongkir, dan promo harian yang akhirnya membuat belanja skincare semudah menyentuh layar. Selain itu, banyak brand lokal memanfaatkan tren ini. Mereka berinovasi menciptakan produk dengan formula baru, kemasan menarik, dan harga kompetitif yang membuat konsumen tidak ragu untuk mencoba produk baru setiap bulannya. E-commerce juga membuka pintu bagi edukasi massal, seperti tutorial review, influencer skincare, dan kampanye Skin First, membuat masyarakat makin sadar akan pentingnya merawat diri. Dari sisi pemerintah, ada sejumlah kebijakan yang dorongan utamanya di kuartal 4. Juru bicara ekonomi Istana Republik Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi menjelaskan, paket stimulus yang selama ini dirancang senilai 16,3 triliun rupiah baru benar-benar berjalan di Oktober dan November. Artinya, dampaknya baru akan terlihat di penghujung tahun dan diharapkan mampu menggerakkan belanja masyarakat. Terkait konsumsi, yang mengakui bahwa dari kuartal 1 sampai kuartal 3, laju belanja rumah tangga memang berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah mendorong pembentukan ruang-ruang ekonomi baru, terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif, yang pertumbuhannya selalu di atas 9% dalam 2 kuartal terakhir. Sektor inilah yang diharapkan menjadi pemacu belanja rumah tangga secara bertahap. Soal pergeseran perilaku konsumsi, Fitra menegaskan bahwa media sosial bermain sangat penting. Munculnya laser ekonomi dan budaya content creation membuat masyarakat lebih memilih produk-produk yang menunjang penampilan dan rasa percaya diri, termasuk skincare, body care, dan personal care lainnya. Inilah yang menjelaskan mengapa belanja beauty tetap naik meskipun pembelian barang-barang mahal mulai dipangkas. Ya, jadi untuk pola konsumsi memang masyarakat di sebelah gedung Sarina atau tepatnya di papan reklame yang berada di gedung Sarina Jakarta Pusat. Informasi yang kami terima bahwa ini kebakaran terjadi sekitar pukul 21:15 menit. Terpantau di lokasi saat ini juga telah dikerahkan sejumlah mobil pemadam kebakaran untuk bisa langsung memadamkan api yang terjadi. Hingga saat ini pemirsa, kami belum bisa memastikan apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung Sarina Jakarta Pusat. Hingga kini pemirsa belum ada informasi resmi dari pihak terkait dengan kebakaran yang terjadi pada malam hari ini. Akibat dari kebakaran ini pemirsa, terlihat sejumlah pengunjung juga panik dan mereka segera melarikan diri dan menyelamatkan diri mereka di tempat yang lebih aman. Saat ini dipastikan sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran atau di gedung Sarina Jakarta Pusat.
Bila dilihat pemirsa di layar televisi Anda, ini kobaran api menyasar di sisi kiri gedung Sarinah Jakarta Pusat. Dalam mendapatkan bantuan berupa selimut, kelambu, serta alat perut. Diperkirakan bertahan hingga awal 2026, didorong oleh puasa dan lebaran yang jatuh di bulan Februari hingga Maret. Namun, tanpa perbaikan daya beli yang permanen, kenaikan ini tetap akan bersifat sementara. Salah satunya tadi yang shifting adalah kebutuhan untuk gadget yang mewah-mewah gitu ya, yang harganya lumayan tinggi. Nah, terus kemudian juga mungkin untuk penampilan ya, artinya lebih brand minded begitu ya, mungkin HP banyak mereknya, tapi mungkin HP-HP tertentu yang sangat mahal begitu ya untuk membantu citra diri dan lain-lain. Itu banyak yang menurunkan konsumsi level itu. Artinya pendapatan mereka ya mungkin stuck gitu ya, atau bahkan turun gitu ya, sehingga mereka beralih. Nah, itu gambaran pertamanya itu. Pada luxury goods itu tadi turun gitu. Nah, ya tetapi pada sisi yang lain ya tadi ada yang meningkat ya di sisi kosmetik gitu ya. Terus kemudian sebetulnya perilaku ya itu sebetulnya pada konteks Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan pada masa pasca libur Natal dan menjelang libur Tahun Baru 2026. Kepadatan didominasi kendaraan dari arah Trans Jawa dan Bandung menuju ke Jakarta. Pantauan di lapangan menunjukkan kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah titik tol Jakarta Cikampek, terutama pada jam-jam tertentu. Peningkatan volume ini seiring dengan arus balik masyarakat yang kembali ke wilayah Jabodetabek setelah menghabiskan libur Natal. Kendaraan pribadi tampak mendominasi arus lalu lintas dengan antrean yang sempat melambatkan laju kendaraan di jalur utama menuju Jakarta. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian bersama PT Jasa Warga membuka 22 gardu arah Jakarta dan melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan sistem kontraflow arah Jakarta. Kontraflow 1 laju diberlakukan dari kilometer 65 hingga kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek mulai dari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat secara situasional. Dan di kilometer 70 yaitu tepatnya di gerbang tol Cikampek utama, kita sudah membuka 22 gardu yang dioperasikan untuk menerima kendaraan yang masuk dari timur Trans Jawa menuju Jakarta, dan memang kepadatan sudah mulai terlihat sehingga kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk dapat memperhatikan laju kecepatan kendaraan dan juga memperhatikan rambu-rambu serta memastikan kesiapan pengemudi dan juga kendaraannya saat melewati. Ya, untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di tol Jakarta Cikampek sudah ada kontributor Berita 1 Andi Maulana. Selamat malam Andi. Bagaimana situasi lalu lintas di tempat Anda melaporkan di tol Jakarta Cikampek kilometer 47 dan apakah sistem kontraflow masih berlakukan? Andi. Selamat malam. Dapat situasi harus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek di masa Natal dan libur Tahun Baru 2026 dan dapat hal yang perlu dievaluasi dan tantangan apa yang menanti di tahun 2026? Saksikan Prime Plus with Ram Herlambang Senin 29 Desember jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi bagi kehidupan. Wajah mereka untuk berkreasi, untuk aktualisasi. Satu bayi itu menghasilkan 1 kilo lebih pokok sekali pakai. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Pergi berlibur rasanya kurang lengkap jika tanpa membawa buah tangan. Nah, bagi Anda yang sedang berwisata ke Yogyakarta,
Salah satu makanan khas yang tidak boleh lupa untuk dijadikan oleh-oleh adalah yangko. Kue bertekstur kenyal dengan rasa manis yang pas di mulut ini tentu bisa menjadi pilihan Anda. Tapi tahukah Anda, ada proses panjang membuat yangko? Bagian penasaran bagaimana yangko dibuat, rekan kami Robi Sofan Amin punya informasi untuk Anda dalam segmen Sehari Menjadi. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi destinasi favorit liburan keluarga di dalam negeri pada libur Natal dan akhir tahun 2025. Selain memiliki potensi wisata budaya yang sudah populer seperti kawasan Malioboro dan Keraton Ngah Yogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta juga punya tempat wisata alam di kawasan lereng Gunung Merapi hingga pantai selatan di Kabupaten Bantul serta Gunung Kidul. Yogyakarta menjadi pilihan karena banyak pilihan rekreasi, situs budaya, dan beragam aktivitas lainnya. Setelah berwisata menikmati suasana Yogyakarta, kurang lengkap rasanya jika tidak mencicipi jajanan khas atau sekadar oleh-oleh untuk sanak-saudara. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah kue yangko. Kue yang terbuat dari beras ketan dan memiliki tekstur kenyal dengan rasa manis ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Saya pun penasaran bagaimana kue yangko dibuat. Saya lantas mendatangi tempat produksi kue yangko milik Anas Pamungkas di Kampung Dagaran, Kelurahan Surosutan, Kemanten Tubuh Harjo, Kota Yogyakarta. Saya sudah sampai di salah satu tempat produksinya, ayo kita lihat. Sejak tahun 2012, di tempat ini setiap hari memproduksi kue yangko. Sebelum memproduksi sendiri, Anas Pamungkas bersama orang tuanya awalnya membantu memasarkan kue yangko milik pembuat lain. Seiring semakin banyak permintaan dan jumlah barang yang terbatas, Anas Pamungkas dan orang tuanya akhirnya mulai memproduksi sendiri. Jadi saya langsung masuk ke dalam. Nah, ini hasil produksinya. Ini yang namanya kue yangko ini. Ini Mas ya? Iya, benar. Dengan Mas Anas. Anas Pamungkas. Oke. Oh, produksinya di belakang sini. Iya, beras ketan dan gula pasir jadi bahan baku utama kue yangko. Tidak menunggu lama, ayo kita proses pengolahannya. Pertama, beras ketan dipesusi atau dicuci sampai bersih. Selanjutnya ketan dimasukkan ke dalam dandang untuk dimasak dengan cara dikukus. Jadi awalnya yangko itu ini beras ketan ini harus direndam dulu atau langsung dicuci atau langsung gimana? Dicuci seperti masak nasi biasa. Oh, gitu dicuci, nggak perlu direndam. Cuma dicuci biasa, terus Ya seperti menanak nasi ya, tapi berasnya beras ketan. Beras ketan dikukus selama 30 menit. Dalam sehari, tempat ini bisa mengolah 75 kg beras ketan. Untuk satu kali masak, kapasitas dana atau panci yang digunakan hanya mampu 25 kg. Cepat ya masaknya ya? Iya. Itu nggak pakai di karung, nggak apa, langsung cukup dimasukkan sini, terus sekali matang ya. Waktunya cuma setengah jam cepet ya, itu lama tadi itu. Setelah dipastikan matang, beras ketan ini akan dikeringkan dengan cara dijemur. Proses penjemuran membutuhkan waktu cukup lama, alias tidak bisa satu hari langsung jadi kering. Proses penjemuran dilakukan di atap rumah menggunakan tampah dari bambu. Beras ketan matang yang ditempatkan di tampah harus dihamparkan tipis agar saat dijemur cepat kering. Salah satunya itu kalau kulino ya nggak rasa capek, tapi kalau kayak saya nggak kulino ini, padahal ini kan kerjaan sederhana ya, cuma ngambil gini terus ini lihat gini pegel. Proses penjemur mulai dari awal sampai kering butuh waktu paling cepat 3 hari. Selama ini proses pengeringan hanya mengandalkan sinar matahari. Agar tetap mempunyai stok terutama saat musim penghujan, pembuat kue yangko biasanya menambah jumlah beras ketan yang diolah dan dijemur saat musim kemarau atau panas. Tujuannya selain untuk diolah, sebagian lain akan disimpan. Oh, ini dimasukkan ke sini ya? Iya. Berikutnya proses penggilingan. Penggilingan dilakukan 2 kali. Pertama, menggiling beras ketan matang yang tadi dijemur kering. Kedua, proses penggilingan setelah disangrai. Perbedaannya, proses penggilingan yang pertama bentuknya masih kasar. Sementara penggilingan kedua setelah disangrai, hasilnya menjadi tepung halus. Saya akan mengikuti proses penggilingan yang pertama. Proses penggilingan ini menggunakan mesin dengan ukuran dan kapasitas yang kecil. Setelah digiling, tahap selanjutnya tinggal proses pengayakan. Pengayakan ini bertujuan untuk memisahkan antara hasil proses giling ketan yang lembut dengan yang kasar. Setelah tadi digulung, ini lagi proses diayak. Iya. Ini yang kasar. Iya.
Yang lembut. Kenapa harus dipisah? Nanti kalau nggak dipisah, gorengnya nggak bareng sama matangnya. Ini udah matang, ini belum. Oh, tujuannya itu. Ini udah gosong, ini udah matang. Oh. Pengayakan menjadi tahapan penting. Jika dicampur, maka yang beras ketan giling lembut akan cepat matang saat disangrai. Sementara ketan giling kasar butuh waktu lebih lama untuk matang. Jika tidak dipisahkan, maka ketan giling lembut akan gosong dan merusak tekstur tepung nantinya. Selanjutnya proses menyangrai. Proses ini adalah menggoreng ketan yang sudah digiling di atas wajan tanpa minyak goreng. Menyangrai merupakan proses untuk mematangkan 2 kali beras ketan. Pertama matang dikukus, kedua matang disangrai. Pada proses ini, antara beras ketan yang sudah digiling kasar dan yang halus sama-sama disangrai dengan tingkat kematangan sama. Oh, yang lembut sama yang kasar semuanya disangrai Iya, semua. sampai. Ini berapa lama? Kalau sudah gelondong itu loh, kemudian Oh, sudah matang. paling sekitar 2-3 menit ya. Iya. Nah, ini kalau udah Kan ini ya. mau matang langsung diangkat. Karena wajannya panas. Jadi matangnya di sini biar tidak gosong. Saya pun penasaran dan ingin mencoba menyangrai. Karena saya masih amatir, saya meminta pekerja yang sudah terbiasa untuk memandu dan mengawasi proses yang saya lakukan. Ini gosong. Ini harus di kosong gini terus. Sampai kemudian dulu. Ini saya nyoba ini dalam pengawasan ya. Kalau nggak kosong. Ini udah. Ya, Belum. Terus. Ya. Udah kan? Udah angkat. Angkat. Ini udah. Sudah saya tebak ya, meski saat menyangrai saya dalam pemantauan dan pengawasan, tetap saja prosesnya tidak berjalan mulus dan hasilnya saya bikin gosong. Itu sebetulnya udah matang 2 kali ya. Yang pertama masak itu di tanah, udah matang, terus dijemur, terus habis itu digiling, terus ini disangrai udah matang. Jadi matangnya sudah 2 kali, bukan sekali lagi, matangnya 2 kali. Ini yang gosong tak ambilin, terus langsung tak makan. Berikutnya penggilingan tahap kedua. Kali ini menggunakan mesin giling yang lebih besar. Tujuannya agar ketan benar-benar menjadi tepung lembut. Setelah didapat tepung halus, selanjutnya siapkan gula. Gula sebagai bahan campuran tepung beras ketan harus dicairkan. Pertama, rebus air hingga matang. Berikutnya, encerkan gula dengan cara mencampur gula pasir dengan air panas. Gula berapa sih, Cuk? Gula berapa? Caranya 2/1. Tapi dengan jalur itu malah 12. Satu. Air dan gula dicampur sampai benar-benar encer dengan menggunakan mesin blender berukuran besar. Setelah seluruh bahan untuk membuat yangko siap, tahap selanjutnya masuk ke proses membuat adonan yangko. Adonan yangko merupakan pencampuran antara air gula dengan tepung ketan dan ditambahkan aroma, rasa, dan warna. Tepung yang tadi kita giling, untuk satu resep itu 2 ciduk ya Pak ya. Satu resep 2 ciduk, ini caranya pelan-pelan. Jadi gulanya kurang lebih segini, terus kasih pewarna, kasih perasa, terus kasih vanili sedikit biar wangi. Setelah adonan kue yangko tercampur, selanjutnya proses pendinginan atau membiarkan adonan lebih kenyal. Proses pendinginan ini memerlukan waktu paling tidak 10-15 menit sampai adonan benar-benar kenyal. Ada yang warna merah jambu, ada warna hijau, ini ada warna coklat. Ini kok yang coklat atasnya ada taburan apa ya? Saya kasih tepung biar nyaman. Oh, ini ada yang coklat lagi. Ini. Lama-lama dia ini meras. Bisa dipastikan adonan benar-benar kenyal, tahap berikutnya mengeluarkan adonan yangko dari baskom. Tahap ini juga butuh teknik khusus agar adonan tidak rusak saat dikeluarkan dari baskom. Agar tidak lengket, adonan maupun permukaan yang hendak dipakai untuk meletakkan harus ditaburi dengan tepung.
Ini jadi udah kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Warna rusak. Rusak ya, Mas? Iya. Betul. Nggak bisa ya, nggak bisa. Oh, betul. Angkat kalau Wah, rusak. Seperti biasa kalau bekerja tidak dipegang sama ahlinya, hasilnya tidak maksimal dan cenderung merusak. Berikutnya proses lentreng atau menghamparkan adonan. Agar tidak lengket saat prosesnya, adonan harus benar-benar banyak dilumuri tepung. Ini udah tadi baliknya nggak berhasil, ini rusak. Ini sekarang tinggal proses mau dihidupkan. terima kasih ya, Mas. Rampung proses lentreng, adonan kue yangko akan didiamkan sampai besok hari. Setelahnya adonan akan dipotong dan dikemas. Proses pemotongan juga harus dikerjakan oleh orang yang sudah terbiasa, karena proses pemotongan dilakukan dengan cara manual dan menggunakan perkiraan agar ukuran yangko seragam. Yang rasa durian masuk mana, Bu? Rasa durian masuk mana? Sini nggak apa-apa. Itu yang kuning itu sama durian juga. Oh, beda. Satu dus itu isinya apa aja? Macam-macam, campur. Oh, 5 warna. Jadi nggak satu dus satu warna, satu dus satu warna gitu ya. Satu 5 dus langsung, satu dus langsung ada 5 rasa. Satu dus berisi 30 potong kue yangko. Meski terlihat mudah, proses pengemasan juga butuh ilmu alias keahlian. Pertama, kue yangko harus dibungkus kertas dengan benar. Kedua, yangko disusun sesuai urutan warna. Yang pasti, proses pengemasan harus terlihat rapi dan menarik pembeli. Satu dus kue yangko dibanderol antara Rp20.000 sampai Rp45.000. Nah, kalau di Yogyakarta selain menikmati suasana ini ya, di Malioboro, Anda juga bisa nyari oleh-oleh atau makanan seperti ini nih. Ini namanya yangko. Tadi sudah ikut proses pembuatannya. Nah, ini tinggal mencicipi. Ini pas banget untuk cemilan atau mungkin untuk oleh-oleh di rumah. Robi Sofwan Amin, Probo Gus Hartoyo, Yogyakarta. Dan usai jeda, akhir tahun saatnya wisata alam di kawasan Gadogiri Lembang. Ada tempat wisata yang menawarkan pemandangan hijau sekaligus beragam sarana edukatif. Informasinya akan hadirkan usai jeda berikut ini. 2,4 miliar ya, 2,4 miliar. Oh iya, itu baru 10 gitu. tahun. Nah, 2,4 miliar itu let's say tercover nggak dengan fasilitas pensiun yang diberikan oleh perusahaan, baik itu dari BPJS TK maupun dari DPLK misalkan. Kalau sudah tercover ya berarti kita bisa tenang gitu ya. Tapi kalau masih kurang berarti kita harus tambah lagi dari yang mandiri gitu kan. Makanya itu bisa kita hitung kalau mau setelah pensiun gaya hidupnya sama seperti sekarang gitu. Kalau misalkan mau lebih berarti harus lebih ekstra effort lagi tuh. Kalau mau di bawah seperti di bawah dari standar sekarang ya berarti ya lebih mudah lah mungkin ya bisa dibilang mempersiapkannya gitu. Nanti setiap orang pasti akan beda-beda. Itu rumus sederhananya, tapi juga itu belum mempertimbangkan kayak inflasi gitu ya. Belum lagi mempertimbangkan kalau di financial planner tuh ada di kesehatan, karena makin tua kan misalnya makin rentan ya kesehatannya kan. Belum lagi biaya pemakaman segala macam, biasanya itu ada yang sudah diperhitungkan sampai sedetail mungkin supaya selama dia hidup setelah pensiun sampai meninggal dia nggak repotin ahli warisnya orang lainnya. Doyo, murnianya seger rasanya. McKinney, Shakrova. Juve baru bisa mencetak gol pada babak kedua lewat Pierre Kalulu. It's Pierre Kalulu who snuck out of nowhere. Lumpur dan sisa material banjir. Kegiatan
diberi makan. Pengunjung juga bebas berinteraksi dengan satwa yang ada. Yang juga menarik perhatian adalah keberadaan inclinator atau lift besar untuk membawa pengunjung naik turun ke berbagai area. Saat menaiki inclinator, pengunjung bisa menikmati pemandangan hijau kawasan di sekeliling lokasi wisata. Selain itu, tersedia juga penginapan dengan bermacam tema untuk beristirahat. Dengan konsep wisata berkelanjutan, lokasi ini memadukan pemandangan alam dan wahana edukatif untuk seluruh keluarga. Harapannya ketika berwisata di sini, anak-anak kita lupa akan gadgetnya, motoriknya terasa, sensoriknya terasa, menjadi manusia seutuhnya, harapan kita ya. Pada momen libur akhir tahun, tempat ini juga menghasilkan bermacam pertunjukan seperti parade sulap, musik, dan kabaret. Lokasi ini bisa dikunjungi lebih dari 1.000 wisatawan baik dari dalam maupun luar kota Bandung. Seru, seneng banget, apalagi lagi pas event Christmas kan, jadinya happy banget sih, anak-anak juga happy. Untuk mengisi perut, terdapat area makan dan restoran yang menawarkan bermacam hidangan. Yang menjadi favorit adalah kuliner khas Nusantara seperti kikil dan iga bakar. Terima kasih, Kak. Nah, memang setelah lelah berjalan-jalan, ini paling enak liburan kita diakhiri dengan makan makanan yang enak ya. Dan di sini ada bermacam menu Nusantara yang bisa kita pilih, mulai dari sayuran, makanan berat, hingga camilan pun semua tersedia. Ya udah, sekarang kita langsung coba nikmatin aja ya. Bermacam hidangan ditawarkan di kisaran harga puluhan ribu rupiah. Sementara tiket masuk area wisata dibanderol seharga Rp99.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menikmati pemandangan ibu kota dari ketinggian 115 meter di puncak Monas menjadi salah satu pilihan warga untuk menghabiskan libur akhir tahun. Pengunjung disuguhkan panorama Jakarta dan pemandangan gedung-gedung pencakar langit hingga taman kota. Antusiasme warga terlihat dari jumlah kunjungan yang terus meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru. Pada 25 Desember, tercatat lebih dari 17.000 pengunjung datang ke kawasan Monas. Sementara sehari sebelumnya, jumlah pengunjung mencapai lebih dari 12.000 orang. Untuk menjaga kenyamanan, kunjungan ke puncak Monas dibagi dalam beberapa sesi. Setiap sesi berdurasi 1 jam dengan kuota terbatas dan jumlah pengunjung di puncak dibatasi maksimal 300 orang. Pengunjung pun dapat menikmati area museum dan ruang kemerdekaan sambil menunggu giliran naik ke atas. Yang pertama saya belum pernah, jadi di Jakarta itu biasanya cuma transit, belum pernah tahu atasnya Monas. Ini antrinya sebentar sih. Kita masuk ke sini jam 8, terus dapat sesi 3 jam 10:30 baru bisa naik ke atas. Tapi bisa keliling dulu yang di museum, ada dioramanya, ada diorama, terus ke atas ke gedung kemerdekaan ya, ada proklamasinya itu juga. Jadi sambil nunggu sebenarnya worth it juga. Monas dipilih bukan hanya sebagai tempat warga yang terdampak. Itu adalah organisasi dibangun Warga desa Demuk keuangan yang baik itu dari sisi proteksi, investasi kita, dana darurat kita, dana pensiun kita. Jadi kita nggak perlu menunggu. CNN Indonesia. Melihat bakat terpendam dari kawanan gajah Nepal yang sedang unjuk kebolehan bermain sepak bola, tetaplah bersama kami di redaksi akhir pekan.
Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri. Halo, salam olahraga. Dalam balapan MotoGP Mandalika 2025 di sirkuit Mandalika, Alex Marquez finish di posisi ketiga, sementara pembalap Lucky Ferdinand Albuquerque keluar sebagai juara. Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 9 malam live di CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan pemberi solusi bagi kehidupan. Wajah mereka untuk berkreasi, untuk aktualisasi, sampai itu menghasilkan 1 kilo lebih pokok sekali pakai. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju A priority when you think of Liverpool and Wolves, a smiling Diogo Jota. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral. Oh gitu, bener. kami live di CNN Indonesia. Cuaca musim dingin ekstrim melanda wilayah timur laut Amerika Serikat. Cuaca ekstrim ini menyebabkan keterlambatan dan pembatalan perjalanan kereta hingga penerbangan di tengah tingginya mobilitas warga setelah libur panjang. Campuran salju dan es mulai turun sejak Sabtu 27 Desember mengganggu aktivitas transportasi di sejumlah kota besar, termasuk New York dan New Jersey. Pemerintah setempat bahkan menetapkan status darurat cuaca meski badai mulai mereda di pagi hari. Di stasiun Penn, New York, ratusan penumpang terlihat memadati lokasi menunggu kepastian keberangkatan kereta Amtrak yang mengalami keterlambatan panjang dan pembatalan akibat gangguan jaringan listrik. Sebagian penumpang mengeluhkan minimnya informasi terkait jalur keberangkatan membuat mereka harus menunggu pengumuman mendadak tanpa kepastian waktu. Kondisi serupa juga terjadi di Boston, Massachusetts, di mana penumpang memadati South Station menunggu jadwal keberangkatan yang terus berubah. Otoritas cuaca Amerika Serikat mencatat salju setebal 15 hingga 25 cm turun di sejumlah lokasi, termasuk New York bagian tengah, Long Island, hingga Connecticut. Akibat kondisi berbahaya di jalan raya, warga diimbau menghindari perjalanan. Ribuan penerbangan domestik di Amerika Serikat juga dilaporkan dibatalkan atau ditunda, sebagian besar di kawasan New York. Cuaca ekstrim ini kembali menjadi tantangan besar sistem transportasi Amerika Serikat, khususnya di kawasan timur laut, di tengah tingginya mobilitas warga setelah libur panjang. Kecelakaan beruntun terjadi di Jepang. Jalanan yang licin akibat salju membuat 50 kendaraan terlibat tabrakan. Sementara di Guatemala, 15 orang tewas setelah mereka pagi terjun ke jurang di pegunungan Sololá. Modal kita hilang, duit kita hilang, malah kita lebih repot gitu. Makanya idealnya adalah ya diturunkan gaya hidupnya sambil pelan-pelan cari income tambahan mungkin yang sekiranya visible buat kita. Setiap orang pasti akan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang bakatnya dagang ya dagang, ada yang bakatnya misalkan sektor informal kerjanya misalkan content creator atau mungkin MC atau mungkin yang lain-lain, boleh aja silakan gitu ya sambil menyalurkan hobi. Atau mungkin hanya mengandalkan dari return di investasi, ya boleh-boleh aja selama emang investasinya cukup aman ya buat dia gitu. Jadi jangan terlalu spending yang terlalu besar kalau emang duitnya pas-pasan gitu kayak hidupnya ya gitu. Atau mungkin ya sebelum beberapa tahun, mungkin 10 tahun gitu ya sebelum pensiun, try on to punya bisnis kali ya. Iya. Sesuatu yang nanti bisa jadi bekal pensiun kali ya. Betul, betul gitu. Karena kan percobaannya nggak cukup 1 2 Iya, memang kayak persiapan harus jauh-jauh hari dan idealnya memang kita evaluasi setiap tahunnya. Kira-kira sudah sejauh mana nih persiapan pensiun kita? Ya, tulisannya namanya Mada siapa? Sebelum akhirnya terperosok ke dalam jurang di daerah pegunungan. Puluhan petugas penyelamat dibantu 20 ambulans di yang harus dipikirin adalah ketika lagi produktif apa nih yang bisa dimaksimalkan gitu ya. Mungkin selama ini kerjanya cuma 9 to 5 di kantor, belum bisa eksploitasi diri ya, bukan lagi eksplorasi tapi eksploitasi diri. Nah mungkin dicek tuh, mungkin aja ada bakat-bakat terpendam yang menghasilkan uang ya sobat jiwa ya.
Betul. Kayak Mas Ai ini ngomong kayak gini mahal loh. Bayarannya mahal ya. Mahal loh Mas Ai. Terima kasih banyak ya Sobat Cuan ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk ke masa pensiun yang menyenangkan. Bisa memasuki tahap peras. Membuat barisan belakang Al-Hadud kerepotan. Sejumlah peluang tercipta, namun masih gagal menjadi gol tambahan. Siapa bilang main sepak bola cuma untuk manusia? Coba lihat aksi gajah-gajah di Nepal dalam menendang bola. Tak kalah seru kan? Yap, selamat datang di Festival Gajah Kituan yang diadakan di Saurahan Nepal pada Jumat. Layaknya pertandingan bola pada umumnya, ada wasit di lapangan yang mengarahkan para gajah ini saat mengikuti adu penalti. Meski nggak pakai seragam real, tapi gajah-gajah ini didandani dengan ornamen cantik di badannya. Berlangsung selama 3 hari, para gajah akan mengikuti beragam kegiatan seperti kontes kecantikan hingga ritual yang memanjakan mereka pada 28 Desember. Festival yang diadakan setiap tahun ini mampu mendatangkan berbagai wisatawan dari dalam dan luar negeri. Gajah didatangkan dari Pusat Pengembang Biakan Taman Nasional Kituan yang merupakan kawasan pelatihan gajah terbesar di Nepal. Tonaah kita Halo, selamat malam. Dunia dalam berita kembali hadir menjumpai Anda dengan air bersih, aktivitas sehari-hari akan lumpuh. Jaringan komunikasi turut terganggu, membuat para korban benar-benar terisolasi dan kesulitan untuk menghubungi sanak saudara. Terlebih, air bersih dan listrik juga menjadi penting bagi kesehatan para pengungsi. Sejumlah korban terdampak mulai terjangkit penyakit